Hah? Mama? Mama? Mama sembuh, Ma? Mama masih mau berkarya kan, Ma? Mama nggak usah sedihin kita ya, Ma ya. Jatuh kan nolong, papa udah bilang jatuh kan nolong. Ini kan saya pompa, Pak. Iya. Ini pompaan saya, bukan jantungnya. Mama. Mama dengerin ke aku. Kalau misalnya Mama masih mau pengen hidup, Mama nego ke Tuhan. Mama nego ke Tuhan. Mama minta ke Tuhan sejadi-jadinya. Mama minta ke Tuhan. Mama minta ke Tuhan sekarang. Dan biarkanlah Mama bisa hidup sekali. Mama, Tuhan tolong. Ma. Jadi gimana, Pak? Gak apa-apa, udah. Saya cuma tanya bisa sadar nggak? Kalau nggak bisa sadar, udah. Ya kemungkinan nggak mungkin mau sih, Pak. Tapi ya kan tidak sekali. Udah biarin, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak sakit. Tuhan Yesus, pada malam hari ini hamba-Mu datang, Tuhan. Engkau mengetahui hamba, anak-anak hamba. Engkau mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh istri hamba. Akhirnya dia sudah mengakhirinya dengan baik, dengan tidak terkena Tuhan, tidak mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami percaya Kau punya rencana tersendiri buat dia. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami tetap harus menjalankan itu ke dalam tangan Tuhan. Saya cek dulu ya. Tadi kamu masih ada nafas dikit-dikit ya. Ya. Bu, maaf ya. Izin dulu ya. Maaf ya, Pak. Bapak, Ibu, ini Bu Ibu udah nggak ada ya. Ini udah nol, makanya udah nggak ada nafas sama ini Udah nggak usah nangis. Kita semua juga akan begini. Nggak apa-apa, Mama udah kecapean sakit deh. Iya. Papa pun ikhlas. Papa tak tahan kalau lihat Mama juga. Mama udah berjuang sama si Iya. Ken. Udah berjuang. Tugas Mama udah selesai. Dan Mama belum ngeliat kita jadi orang ya. Iya, nggak apa-apa. Tenang apa? Mama bisa lihat dari surga. Mau satu dari surga. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Kalian gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat ya. Jadi aku ini udah 1 tahun tidak upload video ya. Terus tahu-tahu aku upload video tentang 40 harian kepergian mamaku. Jadi aku udah nggak upload sekian lama, datang-datang malah bawa berita duka. Aku mau menginformasikan pada teman-teman semua kalau Juju Vita Sahir atau yang biasa kita sebut sebagai Mama Arvin di channel YouTube ini, beliau sudah meninggal dan kembali berpulang ke rumah Bapa di surga pada tanggal 24 Agustus 2024 jam 21.28 malam. Nah, ini kan kejadiannya udah lama ya teman-teman, tapi kenapa aku baru syuting sekarang? Sebenarnya alasannya itu karena aku belum sanggup. Jadi aku merasa menceritakan tentang mama, tapi tanpa mama di sampingku, itu nggak bisa.
susah banget rasanya. Jadi makanya aku butuh waktu banyak banget untuk ikhlas, untuk melepas itu semua sampai akhirnya aku bisa memberanikan diri untuk syuting sendiri. Oke, jadi aku minta maaf ya kalau misalkan aku udah vakum lama banget, aku nggak upload video lama banget teman-teman ya. Tapi aku harap kalian bisa paham gitu loh apa yang aku rasain ya, karena memang tidak semudah itu. Sebenarnya aku bukan bermaksud untuk menjadikan kedukaan mamaku ini sebagai bahan konten ya teman-teman, enggak. Tapi aku merasa kalau mamaku merupakan bagian dari channel YouTubeku juga teman-teman. Kalau kalian nontonin video yang lalu-lalu, itu kan banyak banget tuh videoku sama mamaku kan. Ada video masak, ceritain tentang kokoku yang autis, bantuin bikin boneka, bantuin bikin kerajinan tangan. Terus pas sakit pun kita bikin video keseharian di rumah sakit, keseharian di apartemen, sampai mamaku sembuh dari leukemia, itu mamaku ngajak aku untuk syuting bareng buat cerita sama orang-orang kalau mamaku udah sembuh. Dan aku yakin banget 100%, mamaku juga sekarang tuh mendukung aku buat cerita gitu. Tapi aku nggak cerita sendiri ya, nanti aku bakal ditemenin sama papaku, tapi papaku bakal masuk di segmen-segmen akhir. Jadi nggak sampai lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya ya. Oke, kita rewind sedikit ke belakang nggak apa-apa ya. Aku akan mulai ceritanya dari mama dinyatakan complete remission pada tanggal 31 Oktober 2023. Nah, ini tolong kasih tahu aku kalau misalkan aku salah ya. Jadi, dalam istilah medis, khususnya dalam hal kanker, dokter itu tidak bilang kalau si pasien itu sembuh, teman-teman. Melainkan sebutannya adalah complete remission. Jadi, complete remission itu adalah ketika tidak ditemukannya tanda-tanda sel kanker pada tubuh pasien. Secara nggak langsung sih memang sebutannya sembuh, tapi dokter tidak bilang itu sembuh, melainkan complete remission. Kebetulan waktu itu aku, kokoku, dan mamaku bertiga, kita menghadap ke dokter. Dan dokter tuh bilang, meskipun udah complete remission, tapi tetap harus dijaga ya makannya. Tetap harus dijaga pola hidupnya ya. Karena kalau orang baru sembuh dari leukemia, 1-5 tahun ke depan itu masih rentan. Nah, dokter bilang kayak begitu. Terus kita kan masih tinggal di apartemen yang itu ya teman-teman ya, yang di seberang rumah sakitnya itu kan. Dan kontrak apartemennya itu baru habis tanggal 15 November. Jadi kurang lebih masih ada sekitar 2 minggu 1 hari untuk kita stay di sana sebelum kita pulang ke rumah. Nah sebenarnya saat itu kita sekeluarga masih mempertimbangkan teman-teman. Jadi kita masih mikir nih, mama mau pulang ke rumah atau tetap dipisahin dari keluarga tapi cari apartemen yang dekat sama rumah. Tapi ya namanya seorang ibu gitu kan, mama tuh merasa udah terpisah sama anak-anaknya dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Dan mama tuh nggak mau terpisah lagi sama anak-anak. Mama tuh pengen tinggal bareng. Pengen ada di samping anak-anak, pengen ngedengar suara anak-anak gitu kan, pengen kumpul-kumpul lagi sama keluarga gitu. Jadi ya, kita sebagai anak juga, apa ya, nggak bisa mencegah gitu. Nggak bisa, udahlah mama tinggal aja lah di sini, gini-gini. Nggak bisa teman-teman. Mama pengennya seperti itu. Mama pengennya pulang ke rumah karena mama kangen sama rumah. Jadi tanggal 31 Oktober sampai 15 November itu mama masih stay di apartemen itu. Dan kita sekeluarga juga lumayan sering datang ya teman-teman karena kita pengen quality time bareng keluarga. Dan di tanggal 13 Novembernya itu kan papaku ulang tahun. Jadi mama dan papaku tuh ngundang beberapa teman-teman gereja untuk makan-makan bareng sekaligus sebagai bentuk ucapan syukur sama Tuhan karena mama sudah dinyatakan complete remission. Terus tanggal 15-nya kita packing buat pulang. Dan seperti yang kalian lihat ya, barang-barangnya tuh banyak banget. Dan ketika mama pulang ke rumah, itu mama bener-bener happy banget teman-teman ya. Jadi setelah mama sembuh, itu pesanan mama tuh langsung membludak teman-teman. Ada yang pesan kantong persembahan dengan berbagai macam motif. Dan ini motifnya lucu-lucu banget. Boneka tangan yang besar sampai banyak banget yang pesen. Boneka rajutan juga membludak yang order. Dan yang terakhir banget mama bikin teman-teman ya. Ini, boneka rajutan anjing. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini mama happy banget. Tuh, lihat deh. Dan yang gak kalah penting, mama itu kangen banget sama semua teman-teman rajutnya. Jadi setelah mama dinyatakan complete remission, November, Desember, Januari, Februari, sampai seterusnya, mama tidak pernah absen kopdar. Jadi kalau kalian cek Instagram Ari_Korda_Tangerang, itu kan dia setiap kali kumpul-kumpul rajut, ada dokumentasinya. Nah kalian cek, dari sebelum mamaku sakit, itu pertama kali mamaku gabung di komunitas rajut tahun 2017. Kalian bisa scrolling sampai tahun 2017, itu mamaku tidak pernah absen sebulan pun untuk kumpul sama teman-teman rajutnya. Pasti ada aja foto mamaku nyempil gitu. Bener-bener mamaku tuh sekangen itu sama keluarganya, sama teman-temannya, sama karya-karya yang udah beliau bikin semasa hidupnya gitu loh. Jadi makanya ketika pulang ke rumah,
langsung dilampiasin banyak banget, bikin orderan, bikin karya gitu. Tapi mamaku tuh bikinnya bukan karena apa ya? Bukan karena untuk kebutuhan hidup lagi. Enggak, teman-teman. Mamaku itu mengerjakannya dengan santai, dengan happy, dengan hati yang gembira gitu loh. Karena ya mamaku sudah tidak membuat karya untuk kebutuhan lagi. Karena kebutuhan rumah juga sudah aman gitu kan. Jadi mamaku itu benar-benar menikmati prosesnya dalam berkarya lah. Tapi yang aku, aduh maaf ya Ma ya, yang aku kurang sukanya, mama tuh kadang-kadang suka ngotot, temen-temen. Jadi aku tuh udah sempat ngelarang ya, kalau misalkan Ma mau makan mie ayam boleh. Mamaku kan suka banget sama mie ayam. Aku bilang, Ma makan mie ayam boleh, tapi jangan sering-sering. Jangan sampai seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Dan jangan pakai sambal ya Ma, jangan pakai sambal. Aku udah bilang kayak gitu. Tapi kadang-kadang mamaku tuh masih kayak, ya sedikit-sedikit boleh lah, buat icip-icip biar ada rasanya gitu. Bahkan pernah ada satu momen, ini tanggal 31 Desember, aku inget banget ini malam tahun baru. Jadi aku sekeluarga kan pesan pizza, teman-teman. Terus mamaku itu seperti biasa ya, suka pakai sambal gitu kan, pakai garam, pakai sambal. Mamaku tuh pakainya agak banyak, teman-teman. Terus aku udah bilang, "Mas, sambalnya jangan banyak-banyak." Kesel kali ya dinasihatin masalah sambal terus, jadi mamaku tuh ngomel. Mama juga ngerti. Terus dibanting pizzanya, keprak depan muka aku. Tuh pizzanya kebalik sampai sambalnya tuh pada belepotan semua di meja gitu kan. Dan aku tuh sampai nangis, teman-teman. Aku bilang kalau, "Ma, aku tuh udah jagain mama dari bulan April sampai Oktober. Aku nggak kerja, aku nganggur, aku nggak punya uang buat jagain mama gitu. Jadi mama tolong hargain aku. Aku tuh bukan mau ungkit-ungkit, Ma. Tapi tolong hargain aku. Jangan makan sambal kebanyakan." Aku nangis, mamaku emosi gitu kan. Mamaku masuk kamar dan aku nangis waktu itu, aku nangis. Terus gak lama, sekitar setengah jam, 1 jam kemudian, mamaku panggil gitu. Papaku bilang, "Vin tuh dipanggil mama," gitu. Terus aku datengin kan, terus aku datengin, aku bilang, "Kenapa?" gitu. Mama bilang, "Vin, mama minta maaf ya. Itu tadi mama sambalnya kebanyakan. Mama udah mau pisahin gitu." Terus aku bilang, "Ya udah nggak apa-apa, karena aku kan yang ngelihat langsung mamaku kayak gimana gitu waktu dirawat di rumah sakit kan. Jadi maksud aku tuh ya nurut apa kata dokter gitu loh. Kalau dokter bilang nggak boleh sambal dulu, ya jangan sambal gitu." This is the reason why I took so much time to shoot this video, tau gak? Aku inget banget mamaku tuh minta maaf gitu kan. Aku tuh bukannya ungkit-ungkit, Ma. Bukannya aku gak ikhlas jagain mama. Tapi aku ngeliat mama di rumah sakit kayak gimana. Sampai gak bisa jalan, sampai kakinya gemeteran gara-gara demamnya terlalu tinggi. Aku bilang kayak gitu. Aku tuh gak mau kejadian lagi hal yang sama gitu kan. Takut banget waktu itu. Bukannya aku ngelarang atau apa, tapi aduh, gak bisa. Sorry. Sorry. Oke, kita langsung lanjut ke berikutnya ya. Itu kan pas bulan Desember akhir. Nah, terus pas bulan Januarinya, mamaku tuh diminta tolong sama kepala sekolah untuk ngajar lagi. Ya, teman-teman. Jadi, mamaku kan udah pensiun dari sekolah lama. Sekolahku dulu udah pensiun, terus pindah lagi ke sekolah yang di daerah Bojong. Nah, mamaku tuh diminta tolong sama kepala sekolahnya untuk ngajar lagi. Aku langsung ngelarang. Aku nggak kasih. "Ma, jangan. Udah cukup ngajar-ngajar selesai. Mendingan mama fokus aja ngerajut, mama fokus bikin boneka aja di rumah, ketemu teman-teman mama, happy-happy, jangan ngajar lagi." Dan syukurnya mamaku juga nurut gitu. Mamaku bilang sama temennya, yang kepala sekolah itu, "Aduh, ntar saya pertimbangin dulu ya, soalnya anak juga udah gak ngasih, suami juga udah gak ngasih." Jadi ya, udah, mamaku nurut, mamaku gak ngajar lagi. Oke, ini yang paling penting. Ini yang jadi penyebab kenapa pada akhirnya mamaku bisa meninggal. Nah, jadi meskipun mama sudah dinyatakan complete remission, mamaku itu masih harus cek darah setiap 3 bulan sekali. Dan terakhir kali cek darah itu kan bulan November sebelum pulang ke rumah. November, Desember, Januari, Februari. Februari cek darah lagi, darahnya bagus. Terus Februari, Maret, April, Mei, mamaku cek darah lagi.
Dan di bulan Mei ini, kok darahnya tuh menurun, ya. Darahnya menurun drastis dari hasil yang bulan Februari. Terus masih nggak percaya. Akhirnya kita datengin lagi jasa untuk cek darah ke rumah. Hasilnya turun lagi, teman-teman. Jadi langsung kita udah curiga, udah takut. Kita bawa mama ke rumah sakit, langsung BMP lagi. Jadi BMP itu bone marrow puncture, yang dimana pengambilan sampel dari sumsum tulang belakang untuk melihat bagaimana keadaan darahnya mama. Jadi kalau yang paling akurat itu dari sumsum tulang belakang, teman-teman, untuk ngecek si kankernya itu. Dan hasilnya itu nggak langsung keluar di hari itu ya, teman-teman. Jadi pihak rumah sakit itu harus memberikan sampel itu ke lab ya, untuk untuk dicocokkan hasilnya. Apakah hasil lab dengan hasil yang di rumah sakit ini sama? Selama 7 hari kita nunggu dalam ketakutan, mamaku cuma bilang, "Mama yakin Tuhan pasti jaga mama kok. Mama yakin mama nggak kenapa-napa ya. Tenang aja, tenang." Tapi yang namanya kita udah ngalamin leukemia di siklus pertama, kita trauma banget, teman-teman. Bener-bener sekeluarga kita tuh trauma banget. Dan setelah hasilnya keluar, kankernya mama itu balik lagi dengan persentase 16% dan terdiagnosa sebagai MDS atau myelodysplasia, atau bisa disebut juga sebagai praleukemia. Kokoku langsung marah-marah kalau misalkan kita ke kamar mama nggak pakai masker, kita di ruang tamu pun juga harus pakai masker. Pokoknya suasana rumah tuh langsung jadi keruh. Langsung kokoku kontak dokter, kontak rumah sakit, asistensi lagi sama dokter, kapan mama bisa mulai di treatment lagi. Papaku juga langsung cari kamar di apartemen yang sama gitu kan. Aku langsung nyamperin mama ke kamar, aku duduk di samping mama di kasur, aku ngomong sama mama, "Mama jangan kenapa-napa, aku belum jadi siapa-siapa, aku belum jadi orang, aku belum bisa sukses, aku belum bisa banggain mama, please mama jangan kenapa-napa." Dan mamaku cuma bilang apa? "Vin, tenang aja, dalam nama Tuhan Yesus mama pasti sembuh lagi. Yang kemarin 30% mama bisa sembuh, sekarang 16% mama yakin dalam nama Tuhan Yesus pasti mama sembuh." Mamaku tuh bener-bener punya keyakinan yang kuat gitu loh, teman-teman. Ketika mamaku ngalamin itu untuk yang kedua kalinya, ketika mamaku mendapatkan diagnosa untuk yang kedua kalinya, mamaku tuh bener-bener kayak dibilang santai juga enggak, tapi lebih tepatnya tenang gitu. Beda sama waktu dulu pertama kali kena, mamaku sampai nangis-nangis. Yang kedua kalinya mamaku tenang. Dan mamaku cuma bilang, "Mama yakin dalam nama Tuhan Yesus mama pasti sembuh." Bahkan mamaku tuh mencoba untuk menghibur aku dengan ngomong kayak, "Ya udah, kamu bikin video lagi aja, ceritain ke orang-orang kalau penyakit mama tuh balik lagi." Dan nggak tahu kenapa, aku tuh nggak kepikiran untuk mengiyakan gitu loh. "Nggak usah lah mah, biarin aja orang-orang taunya di video terakhir kalau mama tuh udah sembuh." Nggak kebayang sih kalau misalkan aku waktu itu bener-bener syuting ya. Kayaknya nyesek banget sih. Sekarang kita masuk ke fase treatment leukemia siklus kedua. Kita sekeluarga langsung mengambil tindakan cepat sebagai bentuk pencegahan supaya tidak terjadi seperti tahun 2023 lalu. Mamaku dapat jadwal untuk treatment leukemia siklus kedua itu di tanggal 10 Juni 2024. Nah, sebelum berangkat aku sempat ngambil foto ini ya. Jadi ini foto mama di depan rumah sebelum berangkat ke rumah sakit. Ini diambil tanggal 10 Juni 2024. Dan aku juga nggak nyangka kalau ternyata itu adalah foto terakhir mamaku di depan rumah gitu. Langsung hari itu juga mama treatment. Tanggal 10 Juni sampai tanggal 17, teman-teman. Tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 5 hari mama treatment. Dan seperti biasa ya, satu hari itu masuk obat sekitar 1 jam. Mama harus di rumah sakit, nggak boleh pulang ke apartemen. Terus ditambah 3 hari ya. Jadi setelah treatmentnya selesai, ditambah 3 hari untuk proses pemulihan badan mama. Cek darah dulu, kalau misalkan udah stabil baru boleh pulang. Dan seperti yang sudah kita alamin di pengalaman sebelumnya, yaitu di siklus pertama, setiap kali mama selesai treatment atau terapi, itu selalu ada efek samping, teman-teman. Dan efek samping itu terjadi sekitar 1 sampai 1,5 minggu setelah mama pulang dari rumah sakit. Itu muncul di tanggal 25 Juni. Dan efek sampingnya itu mama demam tinggi, teman-teman. Jadi panasnya itu naik turun ya. Emangnya nggak bisa kok kalau misalkan efek samping istirahat aja di apartemen? Nggak bisa, teman-teman. Karena kalau mama mengalami efek samping, itu membutuhkan tenaga medis ya, membutuhkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk membantu mama mengatasi itu. Jadi makanya di tanggal 25 Juni mama langsung dilarikan lagi ke rumah sakit.
Mamaku sempat selfie, foto dikuncir sama suster. Katanya mamaku suka banget kalau dikuncir kayak anak-anak kayak gitu. Itu infeksinya kurang lebih berlangsung dari tanggal 25 Juni sampai awal Juli. Aku lupa spesifiknya tanggal berapa. Pokoknya dari tanggal 25 Juni kurang lebih seminggu sampai awal Juli. Dan setelah selesai mama infeksi, itu kan keadaan badannya sudah kembali normal. Barulah mama pulang lagi ke apartemen dan diberikan jadwal untuk treatment berikutnya. Oke, kita masuk ke treatment kedua, siklus kedua ya, yaitu pada tanggal 23 Juli sampai tanggal 27 Juli. Nah, seharusnya menurut perhitungan dokter, mama itu mulai treatment berikutnya tanggal 22 Juli. Ya, aku inget banget itu jatuhnya hari Senin. Tapi karena tanggal 22 Juli itu adalah hari ulang tahun mama, jadi mama negosiasi sama dokter. Dok, boleh nggak treatmentnya dimundurin 1 hari? Karena tanggal 22 saya ulang tahun. Jadi akhirnya dikasihlah sama dokter untuk mundur 1 hari. Dan tanggal 22 Juli ya kita merayakan ulang tahun mama sekeluarga. Terus papa dan mama juga ngundang beberapa teman-teman gereja untuk diajak makan-makan bersama gitu kan. Terus sebelum kita semua pulang, kita juga sempat untuk selfie sekeluarga. Dan aku nggak nyangka kalau ternyata itu selfie yang terakhir ya. Udah nggak ada lagi foto keluarga setelah itu. Dan setelah sekarang juga udah nggak ada lagi foto keluarga gitu loh teman-teman. Tanggal 23-nya, mama treatment. Seperti biasa sih, treatmentnya berjalan dengan lancar gitu kan. 23, 24, 25, 26, 27, mama berjalan dengan lancar treatmentnya. Dan karena kondisinya mama udah stabil, di tanggal 27 itu, mama udah boleh pulang ke apartemen. Dan kita sekeluarga udah siap-siap nih, abis ini mama bakal ada infeksi apa lagi gitu kan. Kita nggak nyangka temen-temen ya, karena seperti yang aku bilang tadi, kalau infeksi itu biasanya 1 minggu sampai 1,5 minggu kemudian baru ada. Tapi ini enggak, mama baru pulang tanggal 27 Juli, terus tanggal 30-nya langsung infeksi. Ya, jadi cuma jeda sekitar 3 hari, mama langsung infeksi. Dan infeksinya itu lidahnya berjamur. Jadi aku bakal lampirin nih fotonya ke kalian. Jadi lidah mamaku berjamur, yang membuat mamaku susah untuk bicara, susah untuk minum, susah untuk makan. Udah bener-bener susah buat ngomong ya teman-teman ya. Bahkan aku inget banget setiap kali mamaku pengen ambil minum, itu suhunya harus stabil ya. Dia bukan air biasa tapi suhunya harus stabil. Air angetnya sekian, air dinginnya sekian, air biasanya sekian gitu kan. Sampai mamaku merasa, oh pas nih di lidah baru mamaku bisa minum. Itu pun mamaku minum pakai sedotan, tapi sedotannya dikesampingin kayak gini. Karena kalau misalkan kena infeksi lidahnya, itu mamaku tuh kesakitan teman-teman. Jadi minumnya harus begini. Mamaku tuh bahkan ngomong sampai, jangan udah sampai kayak gitu teman-teman ngomongnya. Karena kalau misalkan kesenggol infeksi lidahnya itu perih ya. Bahkan hampir setiap kali minum. Dan kalau kesenggol dikit aja infeksi lidahnya, mamaku tuh selalu kayak gini. Tuhan Yesus tolong gitu. Kalian bayangin aku jagain mamaku di rumah sakit. Mamaku selalu begini-begini terus. Aku tuh keinget banget. Ya, mamaku nggak bisa makan apa-apa. Bubur pun juga nggak bisa gitu kan. Bisa dengan. Oke. Gak keteran. Udah, malah dah. Ya terus gimana dong? Udah, liatin aja. Gak bisa. Kamu suka gitu? Udah minum. Dah. Terus 4 Agustus itu posisinya mamaku masih di rumah sakit dan aku izin sama mamaku bentar. Ma, aku pengen ngambil paspor bentar ya. Dan pas aku balik ke rumah sakit, pas banget itu hidung mamaku baru selesai mimisan teman-teman. Ya jadi selama aku pergi ngambil paspor itu mamaku mimisan ternyata. Dan kalau orang yang kena leukemia udah sampai mimisan itu artinya udah parah. Jadi pas aku balik dari ambil paspor, aku langsung diminta suster untuk turun ke bawah untuk konfirmasi tindakan, untuk tanda tangan kalau mama tuh akan dipindahkan lagi ke HCU ya, unit yang membutuhkan penanganan intens.
Aku langsung kabarin kokoku, aku langsung kabarin papaku gitu kan. Dalam keadaan seburu-buru itu, langsung semuanya dibawa ke HCU. Mama dibawa ke HCU, barang-barangnya, barang-barangku. Dan di pihak HCU itu kan tidak boleh ada pendamping pasien ya teman-teman. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa, suster itu akan menghubungi pihak security yang jaga di ruang tunggu, nanti baru dikabarin ke kita. Dan mamaku tuh masih positive thinking teman-teman ya. Jadi tanggal 30 Agustus itu kan mamaku memang ada rencana untuk pergi ke Jepang sama kokoku. Mamaku pengen banget ke Jepang karena mamaku tahu kalau di Jepang itu adalah pusatnya mainan-mainan ya. Mainan-mainan lucu, Disneyland, dan lain-lain gitu kan. Saking positive thinkingnya mamaku bilang, Vin nggak apa-apa, mama dikasih infeksi di awal supaya nanti di pertengahan Juli mama sembuh. Dan akhir Juli mama bisa ke Jepang. Dan aku inget banget, waktu itu aku sempat dapat kesempatan untuk bawain mama makanan ke kamar HCU-nya mama. Dan kalian mau tahu, saking lidahnya mama tuh nggak bisa makan, semua makanan dari rumah sakit itu bentuknya seperti jus teman-teman ya. Jadi di blender. Nasi pun di blender. Nggak kayak bubur ya, tapi nasinya tuh di blender. Bener-bener di blender sampai halus. Terus daging rebusnya juga halus-halus kental. Sayur bayamnya juga kental gitu kan. Aku nggak kebayang bagaimana rasanya di posisi mama saat itu harus makan makanan tuh bentuknya begitu gitu kan. Aku nangis aja pas aku keluar dari ruangan gitu. Aku udah takut banget kalau mamaku tuh kenapa-napa karena aku belum siap gitu kan. Dan kalau biasanya infeksi itu sekitar 1 minggu mama udah kembali pulih. Tapi kali ini berlangsung agak lama teman-teman. Jadi dari tanggal 30 Juli sampai tanggal 13 Agustus mama baru boleh pulang ke apartemen. Nah, dari tanggal 13 Agustus itu aku sama adik aku yang cewek berdua kita jaga. Karena kokoku bilang, mama butuh penanganan intens, jadi kalian jaganya berdua ya. Mama jangan sampai kecapean lah. Jadi biar anak-anaknya yang bantu beres-beres atau anak-anaknya yang bantu untuk ngapa-ngapain gitu kan. Dan infeksi lidahnya mama, ya teman-teman, itu sempet copot. Jadi pas mama lagi kumur-kumur, itu infeksi lidahnya copot teman-teman. Dan ternyata pas kita ngomong sama dokter, itu bukan infeksi. Memang ada jamurnya juga di mulut yang warnanya putih-putih itu, tapi yang copot itu adalah bagian lidah mama yang udah mati. Jadi dia sebesar 1 ruas jari kelingking, terus copot begitu aja. Tapi meskipun lidah mama tuh udah copot, cara minum mama tetap harus hati-hati teman-teman ya. Harus dikesampingin, mama juga ngomongnya masih belum, ngomongnya juga masih belum bagus gitu. Tapi udah mendingan daripada yang minggu-minggu lalu. Terus tanggal 17 Agustusnya aku pulang ke rumah. Adekku pulang tanggal 18 Agustusnya, dan tanggal 18 Agustus itu juga kokoku datang ke apartemen untuk gantian jaga. Kokoku baru jaga 2 hari, tanggal 18, tanggal 19, terus tanggal 20-nya, tiba-tiba si mama kok demam lagi. Ya kalau berdasarkan pengalaman kita yang kemarin, pengalaman kita yang tahun 2023, itu harusnya udah nggak ada lagi infeksi apa-apa. Kokoku bilang, mama harus dibawa ke IGD. Aku langsung video call mama. Ya, kebetulan kondisi lidahnya mama udah mendingan, jadi mama udah bisa ngomong lebih baik. Aku video call mamaku, aku inget banget, itu aku sambil nangis, aku bilang, mama jangan kenapa-napa dulu. Ya, mama jangan kenapa-napa dulu, karena aku belum jadi siapa-siapa. Aku masih belum bisa banggain mama gitu kan. Dan mamaku dengan santainya, dengan senyumnya seperti biasa ya, mamaku bilang sambil video call ya mamaku ya, nih lihat nih, mama lagi masuk obat ya, mama lagi masukin vitamin ya Vin, tuh warnanya merah ya vitaminnya. Ntar setelah vitaminnya habis, mama udah boleh pulang lagi ke apartemen. Mamaku ngomong kayak begitu. Dan ya bener sih, setelah mamaku selesai masuk vitamin, setelah demamnya udah sembuh, mamaku pulang ke apartemen bener gitu. Tapi itu tidak berlangsung lama teman-teman ya. Terus di tanggal 23-nya, tiba-tiba aku dikabarin lagi sama kokoku. Ya, Vin, mama tiba-tiba batuk-batuk. Pas dicek sama dokter, ada infeksi paru-paru ya. Jadi dalam 1 hari 2 hari itu, setelah mama suntik vitamin, tiba-tiba ada infeksi paru-paru yang entah dari mana datang teman-teman. Dan infeksi paru-paru itu yang pada akhirnya membuat mama susah untuk berbicara. Aku sih yakin mamaku pasti sembuh waktu itu. Karena mamaku udah pernah ngalamin ini juga. Udah pernah ngalamin infeksi paru-paru juga gitu kan. Waktu di treatment yang siklus pertama. Udah pernah ngalamin dulu. Dan aku ngomong sama kokoku. Aku bilang kalau mama udah pernah begini sebelumnya.
Ya, mama udah pernah begini sebelumnya dan mama bisa lewatin. Ya, aku yakin mama pasti bisa lewatin juga. Aku ngomong ke kokoku begitu. Terus kokoku bilang, tapi kali ini mama tuh pakai oksigen yang gede loh, Vin. Mama pakai tabung oksigen yang gede loh, gitu kan. Aku dalam hati udah panik banget. Aku mikir kayak, wah kalau udah pakai tabung oksigen yang gede, berarti mamaku sudah kekurangan oksigen dalam tubuhnya gitu. Dan aku udah harus prepare for the worst gitu kan. Aku udah harus siap-siap banget kalau terjadi apa-apa gitu loh. Terus tanggal 23 malamnya, kokoku bilang, Vin, datang dong ke rumah sakit gantian jaga sama aku udah capek banget. Karena kokoku dari pagi sampai malam itu belum makan, belum tidur. Dan aku datang ke rumah sakit jam 8 malam. Aku bahkan di tanggal 23-nya, di tanggal 23 paginya atau kapan ya aku lupa. Pokoknya aku masih chat mama. Aku masih kasih semangat. Mah, yuk semangat sembuh, aku bilang. Jangan kecil hati ya, Mah. Mama kan pengen ke Jepang tanggal 30. Ya, pokoknya aku lampirin ini chatnya. Aku ngomong ke mamaku kayak gitu. Dan itu udah gak ada respon. Ternyata, kokoku tuh udah ngambil HP mamaku. Jadi mamaku gak dikasih pegang HP dulu. Jadi ketika aku chat itu, kokoku yang terima, bukan mama. Aku bener-bener inget banget itu malam itu ya. Gak lama, kokoku pulang ke apartemen, papaku pulang ke rumah. Terus aku semalaman begadang. Aku nahan lapar, aku nahan tidur, nahan ngantuk, karena aku nggak berani, teman-teman. Aku mau cari makan pun juga aku agak takut sebenarnya, karena aku khawatir ntar tiba-tiba pas aku lagi di luar, pihak rumah sakit menghubungin aku, tapi aku nggak di sana gitu kan. Udah nggak kuat, baru aku tidur. Aku tidur di kursi ruang tunggu. Terus jam 6 paginya aku bangun, aku gantian jaga lagi sama kokoku. Kokoku jam 6 paginya datang lagi ke rumah sakit. Aku pulang ke apartemen buat tidur, buat istirahat. Sebenarnya, papaku sama kokoku tuh udah mengajukan permintaan ke dokter ya. Boleh gak mama tuh dipindahin ke kamar biasa? Supaya mama tuh bisa ada yang jaga gitu. Anak-anaknya bisa jaga gitu kan. Tapi tidak dikasih sama pihak rumah sakit, teman-teman. Nggak dikasih sama pihak dokternya juga gitu kan. Nah, tapi mungkin karena dokternya melihat kondisi mama, kita sekeluarga dikasih keringanan sama pihak rumah sakit. Boleh ada satu orang yang jaga di HCU ya. Dan hari itu posisinya koko aku yang jaga. Dan karena kokoku yang kedua itu kan dia sudah jauh lebih akrab, jauh lebih dekat sama mama sebelum aku lahir gitu kan. Jadi kokoku memanfaatkan waktu yang ada untuk curhat sama mamaku. Bahkan kokoku sempat ngerekam voice note terakhirnya mama di saat mamaku udah susah untuk berbicara karena infeksi paru-parunya yang menghambat pernafasan dan menghambat mamaku untuk berbicara dengan lancar. Mamaku masih sempet-sempetnya bernyanyi. Ini aku kasih dengar ke kalian voice note yang koko aku rekam waktu itu. Oh Tuhan, apa hidupku selagi aku masih kurang, bila saatnya nanti kita berdaya hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti kita berdaya hidup ini sudah jadi berat. Terus di jam 1 siang, itu aku bangun, dan kokoku langsung telepon. Vin, kalau kamu mau ke rumah sakit sekarang cepetan. Mau ketemu mama cepetan sekarang. Aku langsung buru-buru dong, karena kan dari kemarin aku belum ketemu gitu. Aku langsung sikat gigi, cuci muka, langsung berangkat ke rumah sakit. Itu, aduh, aku inget banget. Aku ngeliat mama dalam keadaan kayak gini ya. Ini aku kasih fotonya. Udah pakai oksigen yang besar gitu kan. Aku dari luar pintu, aku nangis. Dari luar pintu, susternya cuma bilang, Kak, jangan nangis ya. Ntar kalau mau ketemu mamanya, jangan nangis. Karena mamanya aja kuat, anak-anaknya juga harus kuat. Setelah nangis sekian menit di depan, itu aku langsung masuk ke dalam kamar. Itu posisinya ada papaku di sana. Aku ngeliat mamaku itu dalam keadaan yang aku belum pernah lihat sebelumnya kayak begitu gitu. Aduh, aku nggak kuat. Aku cuma datang ke kamar, terus tangannya mamaku elus-elus begini gitu kan.
Dan mama pun nggak bisa nyapa balik, cuma gini doang gitu. Karena infeksi paru-parunya ini yang membuat mama tuh tidak bisa berbicara. Jadi mama nggak bisa keluarin tenaga yang banyak untuk ngomong tuh nggak bisa. Mamaku tahu kalau setiap kali anak-anak jagain mama itu pasti kurang makan dan kurang istirahat. Mama suruh aku cari makan dengan menggunakan bahasa jari, bahasa tangan ya. Aku masih inget banget hand sign-nya gitu kan. Jadi kamu B gitu kan, B E L I, beli, makan, sana gitu. Mamaku masih ngomong kayak gitu dan aku bilang, "Entar mak, entar ya, entar" gitu. Mamaku bilang, "Makan sana" gitu mamaku bilang. Karena mamaku tahu kalau kita tuh anak-anak pasti kelaparan, dan kita tuh pasti kurang tidur gitu kan. Aku masih ingat banget hand sign-nya begitu. Aduh. Gimana ini? Akhirnya aku bilang, iya, ntar aku beli gitu. Aku bilang, aku nggak bisa lama-lama di sana karena aku diusir sama susternya. Cuma boleh ada satu orang yang jaga kan. Jadi susternya bilang, boleh nunggu di luar aja ya, karena di dalam ruangan ini cuma boleh ada satu pendamping aja gitu. Dan aku cuma bilang sama mama, aku inget banget itu terakhir kalinya aku ngomong, ntar aku balik lagi ke sini ya, Maya. Mama aku cuma kayak gitu. Aku ninggalin ruangan. Ya udah. Dan pas jam 4:30 sore itu aku dapat kabar dari papaku sama kokoku, "Vin, tolong bawain benang rajutnya mama. Tolong bawain ukulele mama." Berarti aku mikir nih, kalau misalkan mamaku udah minta tolong bawa ukulele, minta tolong bawa rajut, berarti kondisinya udah membaik dong gitu kan. Aku semangat banget, aku seneng banget. Di jam 5 itu jam jenguk teman-teman. Adekku datang, adekku yang dari rumah kan udah nyampe. Jadi adekku jengukin satu persatu ya. Sorry, waktu itu berdua. Omku, sepupu-sepupu aku itu jenguk. Dan ini yang sedih banget sih ya. Aku tidak dapat kesempatan buat jenguk. Jadi hari itu pas aku bawain mama punya benang rajut, itu udah jam 6:08. Udah lewat 8 menit. Jadi aku udah nggak dikasih security-nya buat masuk ke dalam. Udah nggak dikasih buat ketemu mama. Tapi aku cuma bilang sama security-nya, "Pak, ini saya titip benang rajut ya sama ukulele. Ini mama saya punya. Tolong bawa ya Pak ya ke kamar" gitu. Aku cuma bisa ngomong sampai situ doang. Oke, di sini aku sekarang udah sama papa ya teman-teman, dan papa juga pengen ikut berbagi cerita nih tentang masa-masa akhirnya mama ya. Nah, papa pengen mulai dari mana? Sebenarnya papa sih juga udah nggak mau nih ceritain tentang mama nih. Papa terus terang kalau ceritain tentang mama kayaknya, aduh, jadi mengenang lagi, kadangkala sedih lagi gitulah. Tapi ya udahlah ya kan ya. Ini karena anak yang punya channel memang sebenarnya udah lama minta, tapi papa nggak ladenin karena papa pikir udahlah. Terus anak minta karena kan permintaan dari penonton kan banyak yang mau tahu. Banyak yang pengen tahu. Ya taruhlah tanggal 23 malam tuh papa pulang dari tempat mama ya. Saat itu yang terakhir itu mama udah oke, ya udah pikir ya udahlah gantian lah. Capek, pulang. Maksudnya gantian sama anak, jaga mama. Iya. Kan papa pulang dulu ke rumah, karena papa kan juga harus ada tanggung jawab juga. Oh itu gantiannya sama aku, kan aku subuh itu. Ya pokoknya nggak tahu, pokoknya saat itu pokoknya gantian lah. Ya kan ya, udah gantian ya udah tidur. Malam itu tiba-tiba pagi-pagi dibangunin sama anak nomor yang 4 ini cewek. Papa, bangun Pak. Papa gimana sih diteleponin kok nggak diiniin, nggak diangkat? Memang kadangkala saat itu HP papa kan lagi error. Iya. Ya kan ya, entah bagaimana pokoknya itu nggak bisa lah. Pokoknya kadangkala kalau mau hubungin orang udah susah. Error lah udah kadangkala. Tuh mama tuh udah ini katanya. Masalah itu katanya. Itu udah rame di grup keluarga itu. Yang katanya harus, mama harus pasang apa itu? Ventilator ya? Iya, ventilator. Nah, sedangkan saat itu saya kan papa kan pernah suka cerita ke mama kalau pakai ventilator itu sakit atau gimana. Mungkin mama juga nggak mau gitu. Nah, saat itu papa langsung teriak di grup itu, pokoknya saya nggak mau
Mama itu dipasang ventilator, ya kan ya. Pokoknya nggak mau. Dan saat itu terdengar suara cicinya mama yang bilang, nggak apa-apa itu Ton, katanya itu cuma sakit sebentar aja kok, biarin pakai aja. Nggak mau. Papa saat itu bilang nggak mau, pokoknya udah bilang nggak mau. Iya pokoknya udah. Ya udah. Saat itu papa langsung cepet deh tuh berangkat, ya kan ya. Saat itu papa nangis lah di perjalanan saat itu. Udah di bayangan papa itu mama udah koma. Gitu. Itu yang kadangkala papa nggak mau. Papa paling nggak mau lihat mama itu sengsara dalam keadaan sakit. Jadi kamu kan tahu kan selama ini mama baru sakit kan happy aja kan? Iya. Paling yang terakhir yang dia kena lidah aja yang dia bilang sakit betul, dan itu pun terakhir juga happy. Pagi-paginya juga mama juga sempat bilang tuh, udah bisa makan kok, udah enak, udah segar tuh, liatin tuh baksonya habis tuh. Tuh kan mama udah makan banyak kan? Oh bagus dong. Nah ini yang papa bilang, ya udah tuh liatin tuh habis bakso. Ya udah saat itu terus terang papa seneng tuh liatnya. Terus pada malam itu juga memang Koko Arli juga bilang kalau mama kenapa-napa panas langsung katanya ke ini IGD. Bener, udah saat itu sore makan enak, udah ini udah ono, bener malamnya agak anget, nggak parah-parah amat lah. Udah gitu ya udah, bener anget tapi ya udah oke, udah ini. Terus pagi-pagi angetnya belum hilang. Ya udah deh. Terus mama bilang, ayo kita ke IGD yuk, Pak. Ya udah, jalan lah. Nah, tapi saat itu papa agak curiga. Kelihatannya mama kelihatannya kayak nggak dongak gitu. Ngomong sama papa udah nggak dongak gitu. Udah kayaknya kayak, ayo Pak. Biasa kan kalau papa suka marah-marah kan mama kan suka bagaimana. Nah kali ini, ayo Pak kita ke IGD yuk. Emang kenapa? Ini angetnya nggak hilang, kata Arli kalau anget harus jalan. Oh ya udah deh. Tapi saat itu udah nggak ngomong A, udah nggak ngomong B itu. Dan saat itu yang biasanya papa agak bagaimana, papa cuma bilang sama mama, Ma harus semangat Ma. Ingat loh, pokoknya kalau kenapa-napa, masih keadaan nggak sehat, papa nggak akan kasih mama ke Jepang. Tapi saat itu mama diem aja, nggak ngebantah, nggak ngomong A, nggak ngomong B. Ya udah pokoknya jalan dah. Ya udah saat itu buka kursi roda, mama duduk, papa dorong. Ya udah terus perawatan itu kan jatuhnya tanggal berapa itu? Seingat aku itu mama tuh di HCU itu dari tanggal 23-nya. 23 tuh udah di HCU. Jadi sebelum dari tanggal 23 mungkin tanggal 22-nya yang mama masuk kamar. Oh iya. Pas yang maksud papa sebelumnya. Sebelumnya itu. Papa sih nggak terlalu percaya gitu-gituan, cuman kadang-kala tuh hati nurani papa tuh berasa bahwa saat itu, ini sebelum tanggal 23 ya. Begitu yang masuk lagi itu, tiba-tiba mama ada di ruangan 04. Mama bilang, Papa ada di 04. Aduh. Papa mau percaya nggak percaya kadang-kala ya. Lalu sebelum-sebelumnya dari tahun-tahun lalu nggak pernah dapat di ruangan 4 tuh nggak pernah lu? 04 nggak pernah. Langsung saat itu Papa bilang ke Mama, Ma kalau bisa pindah. Itu sebelum tanggal 23 nih, ingat. Kalau bisa pindah, Ma. Emang kenapa, Pak? Nggak ada apa-apa. Cuman pindah aja, Papa nggak mau di 04. Oh ya udah. Saya bilang sama bagian admin, saya bilang, bisa nggak istri saya tuh dipindahin? Jangan di nomor 04. Nomor berapa aja nggak apa-apa. Mau 03 juga nggak apa-apa. Asal jangan 04. Oh, Bapak yang penting jangan 04 ya. Iya. Tapi ini sekarang masih belum ada, Pak, katanya. Nanti dilihat besok ya. Nah, gitu. Akhirnya besoknya pindah ke 02 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Terus Mama sempat bilang, "Pak, udah pindah, Pak." Oh, ya udah. Gitu. Ya udah. Nah, terus habis dari 02 itu, nah itu baru masuk ke ini ya. Pulang
Nah, terus kalau nggak salah itu tanggal 22 kali lah ya, mungkin ya pulang ya, tanggal 22. Terus 23-nya, ya itu yang seperti yang tadi Papa bilang. Yang minta ke IGD itu. Nih, makannya udah enak, dia Oh, bilang iya, gitu. Udah bisa makan bakso. Nah, terus malamnya itu anget. Nah, anget itu, nah terus tanggal 24 paginya, kita lanjut lagi yang tadi nih, terus kita berangkat. Begitu Papa sampai, udah sampai ke yang Papa nih lanjutin yang naik motor itu tuh. Nah, begitu Papa sampai, Papa ngebayangin Mama koma, nyatanya, enggak. Mama tiba-tiba tersenyum, ketawa, dengan mengangkat jempolnya 2 begini. Lalu Mama bilang, sehat, oke, cuman udah pasang ini, oksigen. Katanya tuh oksigen tegangan tinggi ya. Nah, tapi bisa ngomong, tapi nggak jelas ngomongnya. Udah dari pagi terus berangkat tuh kurang lebih pokoknya udah sampai ngobrol sama Mama terus sampai jam 1. Dan untungnya beberapa hari sebelum Mama lewat itu kebetulan Papa sama anak-anak boleh jaga. Ya kan? Nyatanya bisa sampai masuk kan? Iya, kita dikasih akses masuk kan? akses masuk. Sebenarnya HCU kan nggak boleh. Nggak boleh. Jaganya di luar. Tapi kali ini nggak tahu bagaimana, Papa minta supaya ada pihak anak lah. Akhirnya pokoknya dikasih. Tapi dengan kata lain, memang suster bilang, orang lain nggak ada loh. Bapak boleh lihat tuh, lihat. Papa disuruh lihat. Ada nggak yang tungguin? Nggak ada kan? Cuman Bapak yang saya kasih katanya, sama anak-anak Bapak tungguin. Ya udah. Terus Papa bilang, aduh, Ma, Papa lapar nih mau makan. Ya udah ada makan. Terus Papa bilang, hari malam ini ntar Papa yang jaga. Papa bilang gitu. Ya kan ya. Oh, jadi Papa udah bilang dari siangnya malam iya, yang jaga. Papa yang jaga. Nah, oke, ya udah makan. Itu kurang lebih udah jatuh jam 2-an deh tuh. Itu kan yang aku datang kan yang Papa disuruh Iya, makan itu. makan. Aku juga disuruh makan sama Mama sama. Koko Ali juga disuruh makan sama Mama. Iya. Nah, udah Papa makan kan yang ganti ini kan Koko Arli kan. Nah, dan tumbennya hari Sabtu itu anak-anak disuruh datang. Iya. Sampai kadangkala Papa berpikir mau ngapain sih datang? Orang Mama udah sehat kok. Iya kan? Kan Papa kan bilang gitu kan. Mama udah sehat mau ngapain datang? Apalagi mau bawa si Koko. Ya kan ya. Tapi tumben saat itu kelihatannya Papa kayaknya nggak menghalangin gitu loh. Ya kan ya. Sampai si Pepe yang lagi kerja aja juga disuruh izin. Biasanya kan Papa bilang mau ngapain? Dia udah kerja lagi tenang-tenang kan. Biasanya kan Papa suka ngotot kalau udah lihat sesuatu yang udah. Tapi kali itu kelihatannya kok kayaknya ya udah pulang. Suruh izin. Iya, izin pulang udah gitu. Ya kan ya. Ya udah. Terus pada ngumpul di apartemen itu siang-siang itu udah. Siang sampai sore udah. Kan jam 5-nya pada besuk dulu semuanya. Iya, pada besuk semua. Kecuali aku nggak dapet jam besuk loh. Iya. Waktu itu loh. Tapi si Pepe udah dapat. Semuanya dapat, saudara-saudara dapat. Cuma aku masuknya itu kan jam besuknya sampai jam 6 sore kan. Iya. Aku tuh masuk jam 6:05 buat bawain Mama punya tas rajut karena dapat telepon dari Koko Ali katanya bawain tas rajutnya Mama udah mau ngerajut lagi gitu. Nah, aku mikirnya juga kalau Mama udah minta tas rajut berarti udah membaik. Iya. Gitu. Ya kan Mama kan kalau setiap sehat dikit kan selalu ngerajut. Orang Papa kadang-kala suka bilang Mama ini si Mama nih kayak orang nggak sakit, kayak dianggap kayak villa aja rumah sakit. Ya kan ya. Papa yang merasa puji Tuhan itu merasa Mama dalam keadaan sakit pun dia tidak merasakan penderitaan. Ya kan ya. Enjoy aja gitu loh. Kurang lebih jam 8 kan Papa kan masuk kan ada di apartemen kan pada ngumpul kan. 7:30 dah kalau nggak salah 7:30 dah. Langsung Papa bilang ya kan ya. Malam ini Papa yang jaga. Papa bilang. Oh gini, tadinya tuh koordinasinya Koko Ali kan lagi jaga tuh. Iya. Koko Ali bilang sama aku, Vin, ntar kamu yang jaga ya jam 9 malam. Iya. Nah koordinasinya sama aku begitu. Tapi pada malam itu tiba-tiba kan Papa ambil keputusan. Papa bilang,
papa yang jaga. Papa yang jaga malam ini. Dan aku juga waktu itu posisinya biasanya tuh aku nolak kalau misalkan aku kan nggak ketemu mama tuh seharian kan karena nggak dikasih besuk. Tapi kali itu tuh aku kayak pas papa minta tolong papa yang jaga, terus aku kayak oh ya udah gitu nggak apa-apa. Jam 8-an dah ya, terus jalan. Nah kan kurang lebih kan kalau jalan kaki kan makan waktu mah 15 menit mah ada dong. Iya, ke rumah sakit ya 10 menit 15 menit ya lah. Kalau jalan santai ini ya kan ya. Karena mengingatkan di situ kan masih ada Koko Arli. Ya udah, begitu ketemu Koko Arli nomor 1 ya kan ya, terus papa tanya gimana mama sehat katanya. Koko Arli bilang mama udah sehat, semua darahnya udah normal kembali, pokoknya udah bagus, kerjanya udah bagus. Ya papa tenang dong. Iya. Dengarnya saat itu betul-betul udah tenang. Ya udah aplusan ketemu Koko Arli udah bilang gitu, ya udah papa masuk. Papa udah siapin ini nih buku. Kalau nggak salah buku papa ambil dari mana ya? Dari apartemen rasanya ya. Soalnya kan mama tulis-tulis. Iya, soalnya kan mama kan ngomongnya susah. Jadi papa pikir kalau ngomongnya susah, ya mendingan ditulis. Gitu loh. Ya kan ya, ngecat kan susah. Nah, begitu aplusan ketemu mama ya udah. Nah, saya ingat papa begitu dia nomor 1, begitu dia ketemu papa, yang dia tanya HP. Papa inget tuh. Mana HP? Waduh, papa cuma dalam hati berpikir gini, masih begini nanya-nanya HP. Iya kan ya. Udah papa kasih. Nah, begitu papa kasih, diituin nggak nyala rupanya HP mama lobet. Mama langsung bilang gini, lobet 0. Papa lihat, oh iya nggak bisa nyala. Papa ambil deh tuh HP-nya. Papa inget papa cas tuh di bawah ranjang. Udah cas, udah aman. Papa masih bilang sama mama, malam ini papa yang jaga anak-anak lagi masih ada di apartemen. Ya ntar maleman baru pulang, tapi sekarang masih di apartemen. Ya udah, mama manggut aja. Mama istilahnya senyum lah, mukanya lah cerah lah gitulah. Sampai kalau nggak salah, mama terus tanya lagi, yang jagain mama, papa. Malam ini papa yang jaga. Anak-anak ada di apartemen, gue papa yang jaga. Tiba-tiba kan mama mau minum katanya gitu. Terus papa kasih kertas aja, terus dia tulis. Habis tulis papa ambil, papa baca. Karena papa nggak pakai kacamata kan. Ini apa sih si mama tulisannya? Nggak jelas gitu. Mama ngomong apa sih? Sama si mama udah ditutup aja dah, udah gitu. Tempat mama terus pencet paha mama. Begini loh. Cret. Nah, terus papa bilang, emang ada apa mah? Papa pencet lagi pahanya. Ada apa mah? Nggak ada apa-apa kan? Tiba-tiba mama tangannya begini. Lah, kayak lagi ini ya, lagi main HP. Main HP gitu ya. Kayak orang main HP, guys. Main HP apa ngerajut ini dalam pemikiran papa. Papa pikir HP-nya nggak dipegang ya? Nggak dipegang. Kan HP lagi dicas satu. Papa ambil tangannya. Iya kan ya. Saat itu udah nggak natap papa tuh. Udah nunduk aja begini main HP gitu. Papa ambil tangannya. Mama ada apa sih mah? Kenapa tangannya orang nggak ada apa-apa? Papa ambil tangannya 2. Papa taruh di perut mama. Terus papa tutupin ke selimut. Baru ngomong begitu sebentar. Kurang lebih 1 menit lagi. Apa berapa? 2 menit lah atau gimana? Dia keluarin lagi tangannya. Dia begini lagi. Ada apa sih ma? Nggak ada apa-apa itu. Nah itu mata mama udah nggak mandang papa lagi. Udah cuman diem aja begitu. Terus papa ambil lagi. Papa tutupin lagi selimut. Udah ya mama capek ya. Tidur aja ya ma ya. Udah ya tidur ya ma ya. Nah, terus papa tidurin. Sudah papa tidurin, matanya masih melek. Ya, sekalipun saat itu papa sadar nggak sadar ya, kayaknya tatapannya kayak udah kosong gitu. Udah kuning ya?
mata papa ya warnanya. Iya, kayak udah mulai kuning dikit lah. Pas tidur, karena matanya masih melek, terus papa bilang, "Ma, kalau mau tidur itu matanya merem, jangan melek, Ma." Sempat ada suara gitu. Terus papa usapin tuh jidatnya, biarin mama merem tidur. Tapi masih belum merem juga, ya kan ya. Terus papa bilang, "Ma, kalau mau tidur itu merem, Ma, matanya, Ma." Udah. Pas papa gituin, pas merem, udah. Papa pikir udah tidur. Ngorok. Iya gitu. Dalam hati papa, ini udah tidur nyenyak, apa memang apalah gitulah ya. Nah, terus papa langsung tanya, suster yang depan itu yang jaga itu, "Sus, ini istri saya, ini tidur apa nih? Kok udah ngorok itu?" Langsung dia lihat, tiba-tiba, waduh, saya harus tanya dokter dulu nih. Oh iya udah. Dia jalan sebentar, tiba-tiba langsung datang dokter, suster apa, drop katanya gitu. Waduh, papa kaget. Langsung mama di pompa jantung kan gitu. Wak gitu. Sampai papa juga kaget, ya kan ya. Kenapa kok bisa dadakan begini? Bukannya tadi lagi tidur, lagi merem. Rupanya itu drop katanya. Ya udah pas di kompak gitu, udah janganlah. Udah. Nah, saat itu jantungnya sempat kalau nggak salah dengup lagi sedikit ya. Pas lagi sedikit itu tiba-tiba kamu orang datang, anak-anak. Iya kan ya. Papa juga bingung. Ini anak-anak tahu dari mana? Kok bisa secepat gini? Kita berlima datang semuanya. Iya. Kalau memang jalan dari apartemen ke sini aja papa perkirain aja. Kalau misalnya dapat informasi dari dokter kan juga pasti mama udah keburu lewat kan. Tapi papa antara sedih, bingung, dan kayak bagaimana. Papa lihat, loh anak-anak udah pada mampir semua. Tapi papa nggak hirauin itu dulu. Ya kan ya. Karena itu jantung masih ada degup sedikit. Langsung kan dikompak kan. Kamu orang lihat kan. Mama dikompak. Sampai papa akhirnya bilang, udah jangan dipaksa katanya. Papa bilang begitu sama dokter yang itu nanganin. Udah, pokoknya papa ikhlas mama pergi. Udah nggak apa-apa, jangan dipaksa. Papa takut itu ntar begitu jantungnya dengup lagi, mama dipasang ventilator. Nah, kayak dalam keadaan gitu kan papa udah nggak bisa maksain. Pas lagi di pompa gitu, memang papa lihat kan ada dokter kan gituin pakai sendok ya. Iya. Mulut mama kan. Mau coba dibuka ya? Mau coba dibuka kan. Tapi mama kan rapat kan saat itu udah gitu. Sampai akhirnya saya bilang, udah jangan dibuka. Sampai akhirnya itu dokter masih terus berusaha. Sampai papa bilang begini, saling papa keselnya ngelihat mama digituin. Udah, saya bilang, stop, saya bilang, nggak apa-apa, saya bilang. Biarlah kalau memang sampai ini dia benar ini karena kesalahan saya bilang, saya suruh dokter ini stop, jangan maksain mama supaya hidup lagi atau bagaimana. Sampai papa berucap, biar dosa ini papa yang tanggung. Kalau memang itu dianggap papa membunuh mama. Papa saling keselnya lu papa saat itu lu. Setelah papa ngomong begitu, akhirnya baru mereka stop. Begitu mereka stop, baru dokter mengatakan saat ini juga jam, menit, detik mama dinyatakan meninggal. Akhirnya mama juga saat dia meninggal, anak-anak bisa ngumpul, dia bisa lihat. Dia kan ya sekalipun masih tanda tanya kok kenapa bisa secepat itu, yang nanti akhirnya begitu pulang baru akhirnya kan kita kan saling koreksi kan. Nah ternyata pas anak-anak yang buru-buru datang itu, kita jam 9 malamnya itu terima telepon dari papa. Papa tuh kayak nangis-nangis. Kayak, Vin, mama drop gitu. Papa tuh nangis-nangis begitu di telepon. Nggak ada. Itu kan karena aku
pakai speaker laptop. Iya. Jadi koko sama adik-adik itu pada denger itu teleponnya. Iya. Nah, jadi pas udah papa ngomong drop, aku matiin teleponnya, aku langsung bilang, ayo ke rumah sakit. Nah, itu aku sama semuanya tuh pada lari. Nah, Koko aku baru terima telepon dari rumah sakit. Si Koko baru terima telepon dari rumah sakit. Mama ngedrop. Itu pas kita udah mau jalan ke rumah sakit. Pas udah di lantai bawah. Pas lagi lari. Gitu. Jadi sampai sekarang pun Papa juga tidak merasa menghubungi kita kan waktu itu. Enggak ada. Itu Papa yakin. Papa nggak nangis. Nggak taunya yang Mama begitu itu. Rupanya Mama manggil kamu. Pertama dia manggil Koko Arli. Tapi Koko Arli lagi teleponan sama tante. Iya. Nah, terus nggak bisa, terus nelfon ke aku. Kurang lebih yang udah Papa bilang, ngapain sih Mama? Terus dia tiba-tiba dia Begini begitu lagi. yang kedua, rupanya dia telepon kamu tuh. Itu lu merinding banget loh. Iya, jadi pada saat itu setelah dihitungin waktunya, ketemu tapi di jam, di menit yang berbeda. Rupanya dapat dari dokter terakhir, awalnya kabarnya dari Mama. Iya kan? Misalnya dokter selisih berapa menit, berapa tuh? Sekitar 5 apa berapa menit kemudian? 5 menit lebih kan turun dari lift kan lantai 31 kan kita. Lantai 31 turun. Terus lewatin lagi tower sebelah, lari-lari itu baru 5 menit kemudian dokter baru telepon. Nah, jadi arti kata kamu dapat informasi sama Koko Arli itu yang telepon yang pertama Koko Arli lagi bicara, mungkin Koko Arli nggak bisa. Tiba-tiba dia telepon lagi kedua. Rupanya dia telepon ke kamu yang katanya Papa nangis. Papa nggak nangis, Papa yakinin saat itu. Dan Papa nggak pegang HP saat itu. Aku ada bukti Papa teleponnya. Iya. Bisa dilihat. HP Papa kan ada kan di samping Mama HP kan? Papa kan lagi error. Ada tuh, lagi error di situ. Dan HP Mama kan lagi dicas. Mati. Nah, rupanya yang Mama begitu tuh, setelah kita tahu kita pulang, rupanya Mama manggil kamu orang. Setelah Mama manggil kamu orang udah jalan di pertengahan, baru kan dokter kabarin. Iya, selisih 5 menit kan. Nah, saat itu coba, kalau misalnya Mama nggak manggil kamu orang datang berdasarkan informasi dari dokter, udah lewat duluan. Mama udah lewat duluan. Mama nggak tahu kalau kita datang ya? Iya, tapi rupanya di masa-masa akhirnya, Mama masih memberikan mujizat. Papa cuma bisa bilang, ada kebaikan Tuhan buat Mama untuk di masa-masa akhirnya Mama mau anak-anaknya hadir. Dan itu terwujud. Dan ini baju yang Papa pakai ini baju pas di masa-masa akhir Papa menjaga Mama. Dan di masa-masa akhir Mama meninggalkan Papa. Boleh diceritain sedikit lagi waktu setelah Mama meninggal tuh bagaimana perasaan Papa? Papa kan sebagai yang lebih lama bersama Mama daripada kita kan, dari masa-masa kenal Mama, pacaran, terus menikah gitu, suka duka juga sama Mama. Nah, ya Papa sih saat udah dinyatakan meninggal ya Papa ya memang udah siap. Papa itu begitu dengar Mama udah kena leukemia, udah saat itu Papa udah mulai siap. Karena Papa juga tahu leukemia itu nggak bisa bertahan lama. Papa begitu Mama udah dinyatakan leukemia, itu udah setiap saat, detik, udah pokoknya kalau bisa Papa berusaha untuk membahagiakan masa-masa akhir Mama. Misalnya Mama minta sesuatu yang kadangkala tengah malam itu Papa ingat dia minta nasi campur. Aduh, Papa pikir mangga besar ada, kesini ada, ono ada. Pokoknya apa yang Mama minta itu tidak ada yang harus Papa jawab tidak ada. Ya, Papa nggak mau mengecewakan Mama. Apapun yang Mama minta, Papa berusaha ada. Es kelapa kek yang kadangkala di tempat bukan tempatnya ada es kelapa, suruh cari. Papa cari, Papa usahain ada gitu pokoknya. Pokoknya Papa di masa-masa akhir Papa merasa ya udah senang lah ngelihat, yang penting tuh ngelihat Mama nggak menderita.
besar, ya besar, Elsa dan mulia. Masa pas di rumah duka. Oh ya, boleh juga nih dibahas sedikit rumah duka. Kalau di rumah duka, papa juga nggak sangka ya, begitu banyak tuh teman mama rupanya. Atau kalau orang Cina bilang apa tuh pepau ya. Itu pepaunya betul-betul sangat banyak. Seumur umur ya. Terus terang papa bilang tuh, nggak pernah pegang duit seumur umur sebanyak itu. Tapi di masa akhirnya mama, ya kan ya, mama bisa kasih papa duit banyak begitu. Dan itu harus papa jaga. Karena ini amanat mama. Jadi papa terus terang masih papa jaga. Begitu banyak orang simpati terhadap mama. Mama karena dia mungkin baik sampai dia terakhir dia mau orang Muslim juga, orang Kristen juga bisa pada datang. Grup mama kan kebanyakan boleh dikatakan 1-2 orang yang Kristen ya. Tapi mama bisa diterima begitu. Grup rajut ya. Grup rajut. Toleransinya kuat, udah gitu membagi ilmunya juga kuat, ya kan ya. Sampai teman-teman mama tuh kehilangan mama rasanya kayaknya bagaimana kayak nggak percaya gitu. Jadi semua itu bantuan itu mengalir di luar dugaan. Terakhir kali aku lihat di hari ketiga itu buku tamu itu waktu siang-siang ya aku lihat ya 467 orang. 467 orang itu yang masukin amplop sama yang tulis nama. Itu belum berikut yang kayak anggota-anggota keluarganya, murid-murid mama yang lain gitu. Jadi aku bisa ambil kesimpulan yang datang itu lebih dari 700. Itu banyak banget, aku kaget banget sampai kita rumah duka ini ganti ya. Iya, dari rumah duka yang kecil pindah ke yang lebih besar. Lebih besar di hari yang kedua. Itu pun yang lebih besar waktu itu masih sampai keluar loh, Pak. Masih sampai, waduh itu rame betul. Wah, itu benar-benar mama kebaikannya sampai menyebar kayak begitu. Ya, papa sih juga cuman bisa bilang itu semua itu kebaikan Tuhan buat mama. Tuhan masih baik terhadap mama. Sampai terakhir di masa-masa, papa ingat ada beberapa orang, 3 orang yang mengatakan. 1 orang grup dari mama rajut, 2 lagi dari orang gereja. Yang terus terang papa sampai sekarang itu merasa kaget. Dari grup rajut itu tiba-tiba dia mengatakan bahwa sebenarnya mama itu sayang betul sama papa. Tapi mama nggak pernah ngucapin. Tapi selama yang papa hadepin kehidupan papa dengan mama, itu papa juga nggak pernah kayaknya itu mengucapkan kayaknya sayang betul sama mama. Tapi kita lihat dengan kenyataan. Banyak orang cuma mengatakan sayang, tapi kenyataannya enggak. Papa terus terang terharu. Oh, rupanya diam-diam mama itu sayang papa. Papa betul saat itu betul-betul terharu. Rupanya sayang itu nggak perlu dengan kata-kata. Rupanya dengan perbuatan pun akhirnya kelihatan bahwa mama itu sayang. Nah, sedangkan papa sama mama nggak pernah harmonis. Nggak pernah ada ngasih-ngasih bunga gitu. Nggak ada. Cuman terakhir aja papa terus terang sangat perhatian sama mama. Itu pun kadang-kala mama ngeledekin papa. Ada apa nih baik-baik nih? Jangan-jangan ada selingkuhan di luar. Enggak lah ma, ini tulus. Jadi papa rasakan bahwa semua pengorbanan mama itu enggak sia-sia. Mama betul-betul istri yang di masa akhirnya betul-betul luar biasa buat papa. Dan papa juga udah bilang papa nggak akan mau nikah lagi. Nggak akan mau. Aku juga nggak mau punya mama kedua. Enggak mau. Papa juga, pokoknya papa bilang nggak mau lah. Udah papa cukup. Nggak mau sampai terulang lagi. Pokoknya mama nggak ada gantinya lah buat papa.
Terus kan di akhir-akhir kremasi ya. Iya. Nah, mungkin Papa boleh cerita kenapa Mama lebih milih untuk dikremasi daripada dikubur. Nah, ada beberapa temen aku yang nanya kenapa nggak dikubur aja biar bisa ditengokin sekali-kali gitu. Nah, lagi itu mama memang pernah bilang dia mintanya dikremasi karena dia satu nggak mau ngerepotin anak. Mama ngomong gitu ada alasannya. Ada alasannya karena apa? Karena kan ada saudaranya mama yang meninggal kan, yang akhirnya terbengkalai kan, cicinya mama. Oh iya, cicinya mama. Yang di tahun berapa itu? 70 berapa itu. Jadi mau ngapain? Udahlah, lebih baik udah pokoknya dikremasi selesai. Dan papa juga begitu. Papa juga mintanya juga begitu juga. Lagi itu papa lagi sama mama kalau lagi diskusi soal-soal gitu, ya kan ya udah kita dikremasi. Cuman ya memang satu permintaan mama yang istilahnya yang masih belum terkabulkan adalah mama minta aturan. Kadang-kala kita suka ngobrol nih papa sama mama nih, suka diskusi. Pak, kalau bisa biarlah Koko yang lewat dulu. Kalau Koko yang lewat dulu, nah kita kan orang tua agak tenang. Kalau kita yang lewat dulu, kan kadang-kadang kita mikirin, ntar Koko siapa yang jaga? Ya papa bukannya berarti kata nggak percaya kamu sebagai adik-adiknya ya. Tapi saudara mengurus itu nggak seperti papa mama. Lain loh, beda. Sayangnya juga beda ya? Beda betul. Makanya mama kadang-kadang suka ngomong begitu. Tapi sekalipun dalam pemikiran papa kadang-kadang berasa, kelihatannya kayaknya bisanya mama dulu. Yang sampai kadang-kadang papa berpikir, wah, benar akhirnya mama dulu yang lewat. Papa minta sama Tuhan ya kalau misalnya Koko yang lewat dulu, nggak lama lagi papa. Atau papa yang lewat dulu, nggak lama lagi Koko. Ya papa sih cuman mintanya sih begitu, tapi ya nggak tahu lah ya, kita nggak tahu. Cuman itu aja sih yang kelihatannya akhirnya malah mama yang lewat. Iya. Ya udahlah gitu. Ya udah.